Tuhan sudah pernah sampaikan, mungkin saya akan sampaikan lagi. Saya kasih judul Perjanjian Daud. Jadi perjanjian Tuhan dengan Daud. Ya, kisah ini bisa kita temui di 2 Samuel 7. Ya, pada suatu hari, semuanya itu pada suatu hari ya. Once upon a time. Ketika raja menetap di rumahnya, Yehova mengaruniakan kepadanya ketenangan dari semua musuh di sekelilingnya. Rest, kata ketenangan di sini rest. Jadi Tuhan sudah menjauhkan musuh-musuhnya Daud. Daud dijauhkan dari semua musuh-musuhnya. Daud tinggal di rumah enak gitu ya, damai, berkelebihan, gak pernah berkekurangan. Secara materi dia berkelimpahan, secara spiritual dia dapat damai ya. Terus habis itu Tuhan ngomong sama Nabi Nathan, lihat sekarang aku tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari kayu aras. Padahal tabut Elohim ditempatkan dalam kemah. Jadi Anda kalau lihat kayu aras jangan lihat kayak sekarang ini ya. Kok kayu aras, rumah kayu? Ya kalau rumahnya marmer. Zamannya Daud ini kayu aras itu kalau di Indonesia kayak kayu jati gitu ya. Kayu paling bagus. Di Timur Tengah itu kayu aras. Jadi Daud ngomong aku ini tinggal di rumah mewah. Tapi kenapa Tuhanku yang aku sembah, tabut perjanjiannya ini malah cuma ditaruh di kemah, cuma ditaruh di tenda. Nah ini loh, Daud ini hatinya itu begitu mengutamakan Tuhan. Ya toh, dia enggak mau. Banyak orang kalau sudah enak itu ya semua ini Tuhan yang kasih. Tapi enggak pernah mikir, Tuhan gimana caranya aku berterima kasih. Tapi Daud orangnya beda. Daud masih ingat, kok enggak harusnya dibalik. Harusnya saya tinggal di tenda, tabut perjanjian harusnya tinggal di rumah saya. Daud mikirnya seperti itu. Terus habis itu Nathan bilang apa? Pergilah, lakukan segala yang ada di hatimu sebab Yehova menyertai engkau. Jadi Nathan bilang, ya udah kalau kamu merasa seperti itu, ya sudah bangun aja rumahnya Tuhan, ya toh, lebih bagus dari rumahmu. Namun pada malam itu firman Yehova datang kepada Nathan dan dengan mengatakan, pergilah dan haruslah kau katakan kepada hambaku Daud. Langsung pada saat itu langsung Tuhan itu Daud ada pikiran kayak gitu. Langsung malamnya langsung Tuhan itu ngomong sama Daud. Kenapa kok bisa gitu? Ingat Daud itu dikenal sebagai apa? Orang yang hatinya itu mengejar hatinya Tuhan. Bahasa Indonesianya, Yehova telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya dikatakan a man after his own heart. Orang yang mengejar hatinya Tuhan. Jadi Daud ini enggak kepingin Tuhan tolong berkati aku. Bukan. Daud ini kepingin gimana caranya aku ini selalu bisa menyenangkan Tuhan. Karena itu satu-satunya orang dalam sejarah Anda baca di Alkitab yang Tuhan puji, orang yang mengejar hatiku, cuman Daud. Karena itu Tuhan begitu sayang sama Daud. Untuk Daud Tuhan ini selalu ada perkecualian. Ya, saya ini kalau zaman sekarang ini saya punya cerita, mungkin saya dulu punya anjing ya. Saya punya anjing herder. Anjing herder saya ini setia banget sama papa saya. Kalau papa saya pergi, anjing saya ini nunggu sampai papa saya datang. Enggak peduli panas, enggak peduli hujan, enggak peduli banjir. Selama papa saya belum masuk rumah, anjing ini tetap di luar di halaman tunggu. Papa saya datang, masuk, enggak pernah jaraknya lebih dari 1 meter dari papa saya. Papa saya jalan, langsung di belakangnya, duduk di sebelahnya. Papa saya tidur, dia juga ikut tidur di sebelahnya. Sama kayak Daud. Daud ini dikatakan, aku ini mau kemana Tuhan lari? Ke dunia orang mati kamu ada di sana. Aku tidur, kamu juga ada sama-sama aku. Daud ini hatinya selalu mengutamakan, kepingin nyenangkan Tuhan. Karena itu pada saat Daud ini frekuensinya ya
Signalnya itu sama dengan signalnya Tuhan. Waktu Daud ngomong, Tuhan ini langsung jawab. Daud gak usah ngomong, Daud baru punya pikiran, Tuhan itu langsung jawab. Sama kalau di perjanjian baru, Tuhan Yesus bilang apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, hal itu akan terjadi kepadamu. Jadi kalau kita ini di dalam Tuhan dan firman Tuhan ada dalam kita, kita ini mikirnya apa? Apakah kita mikir untuk kesenangan kita? Bukan. Berarti kalau kita belajar dari ceritanya Daud, maksudnya firman ini, kalau Tuhan ada dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, kita manunggal dengan Tuhan, kita ini selalu punya keinginan untuk menyenangkan Tuhan. Sehingga kalau kita punya pikiran itu, minta apa saja, Tuhan akan kasih. Karena tahu apa yang kamu minta itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaannya kita. Karena itu Tuhan langsung jawab. Jadi kita bisa lihat kebenaran Alkitab yang ada dalam cerita ini. Ya, terus Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Yehova, apakah engkau akan membangunkan sebuah bait bagiku? Bait itu rumah ya. Untuk tempat kediamanku. Sebab aku gak pernah berdiam dalam sebuah bait. Sejak hari aku membawa orang Israel keluar dari Mesir. Bahkan sampai hari ini. Tetapi aku telah mengikuti berjalan ke sana ke sini dalam sebuah kemah, yaitu dalam sebuah tabernakel. Di seluruh tempat aku pergi bersama-sama orang Israel. Pernahkah aku mengucapkan sepatah kata kepada salah satu suku yang aku perintahkan untuk menggembalakan umatku Israel dengan mengatakan, mengapa engkau tidak membuatkan bagiku sebuah bait dari kayu aras? Jadi Tuhan ini ngomong sama Daud, aku ini bangsa Israel itu tak sertai, aku yang bawa mereka keluar dari Mesir, tak sertai terus. Mereka itu enggak pernah punya pikiran, kok Tuhan ini di kemah terus ya. Mbok ya sekali-sekali kita bersyukur sama Tuhan, kita buatkan rumah. Bangsa Israel aja enggak pernah gitu. Dan Tuhan juga enggak pernah minta. Apakah bangsa Israel salah? Salah juga enggak. Ya, karena Tuhan enggak minta. Kalau Tuhan minta bangsa Israel enggak buat, itu bangsa Israel salah. Tuhan enggak minta. Tapi kalau Tuhan dibuatkan, Tuhan akan senang. Ini menyenangkan hatinya Tuhan. Iya toh? Sama. Saya punya anak ya. Suatu hari waktu mamanya ulang tahun, anak saya ini minta uang. Minta uang buat apa? Untuk beliin mami kado. Ya. Uang apakah uangnya mereka? Bukan. Uangnya saya, uangnya kita. Tapi waktu anak saya ini mikir, ya toh, walaupun ini modalnya dari kita, mikir untuk kasih sesuatu kepada kita. Waduh, mamanya itu senengnya minta ampun. Betul ya? Nggak minta. Tapi kalau dikasih itu, rasanya, walaupun uangnya juga dari kita, sama bangsa Israel juga. Bangsa Israel semua dari Tuhan, ya. Dan Tuhan nggak pernah minta, tapi kalau Tuhan dikasih, Tuhan akan senang sekali. Sehingga Tuhan apa? Tuhan dikasih gini sama Daud. Tuhan bilang apa? Sekarang demikianlah apa yang harus engkau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Yehova Sebaot. Yehova semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari tempatmu, yaitu tempat di mana engkau menggembalakan kambing domba dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertaimu kemanapun kau pergi dan menghancurkan semua musuhmu di hadapanmu. Juga telah membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Awalnya Tuhan bilang kamu itu dulu asalnya gembala. Tapi sekarang, kalau zaman sekarang ya, kamu masuk manusia paling top 10 manusia paling berkuasa. Mungkin kalau zaman sekarang gitu ya. Orang-orang berkuasa, kamu asalnya gembala. Siapa yang kenal Daud? Enggak ada yang kenal Daud. Tapi sama Tuhan dibuat supaya sampai hari ini semua orang seluruh dunia kenal namanya Daud. Daud ini orang besar, ya. Raja yang paling punya pengaruh, raja yang paling berkuasa.
dikenal seperti itu. Siapa yang buat? Tuhan yang buat. Ya, apakah cuma buat Daud aja? Enggak. Aku akan menentukan sebuah tempat bagi umatku Israel dan menempatkan mereka supaya mereka dapat berdiam di tempatnya sendiri. Jadi bukan cuma untuk Daud, tapi juga untuk bangsa Israel. Dikatakan, aku ini kasih tempat karena kamu Daud. Bangsa Israel nanti tak kasih tempat sendiri. Tempat punyanya mereka sendiri. Apakah hari ini kita lihat? Tidak. Jadi kalau dikatakan tempat, ini ke tempat yang benar-benar tempat duniawi ya. Bukan secara spiritual, jangan salah ya. Ini tempat duniawi. Dan tidak menjadi gentar lagi juga orang-orang lalim tidak akan merendahkan mereka seperti dulu. Bahkan sejak aku mengangkat para hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan ketenangan bagimu dari semua musuhmu. Yehova juga mengatakan kepadamu bahwa Yehova akan mendirikan keluarga bagimu. Maksudnya keluarga ini adalah dinasti. Karena itu semua dikatakan keturunan Daud. Jadi ngerti ya, kalau raja-raja itu zaman dulu, itu keluarga itu dinasti. Keluarga Daud. Kalau di Cina itu ada dinasti Ming, berarti keturunannya ini orang yang marganya Ming semua. Xia berarti keturunan marganya Xia semua. Ini loh maksudnya. Tuhan akan kasih Daud ini punya keturunan dan keturunannya ini akan berkuasa selama-lamanya. Apabila waktumu tiba engkau akan mendapatkan peristirahatan bersama leluhurmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu sesudah engkau. Yaitu keturunan yang berasal dari benihmu. Bahasa Inggrisnya dikatakan, proceed out of thy power. Keluar dari perutmu. Jadi ini keturunan secara fisik, bukan secara spiritual. Nggak bisa kita. Ini harus orang Israel, harus dari keturunannya Daud sendiri. Bukan secara spiritual. Dan aku akan mengukuhkan kerajaannya. Aku akan membangun sebuah bait bagi namaku. Dia akan membangun sebuah bait bagi namaku. Aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya dikatakan. Aku akan menjadi bapa baginya dan ia akan menjadi anakku. Siapa ini dikatakan? Salomo. Ya. Jadi dikatakan dia akan membangun sebuah bait bagi namaku. Ini yang dikatakan ini adalah Salomo. Jadi di sini ada Salomo. Ini keturunan secara fisik, secara benih. Ya, aku akan mengukuhkan kerajaannya selama-lamanya. Apabila ia melakukan kesalahan, jadi anaknya ini Salomo, aku akan menegur dan memukulnya dengan sebuah tongkat dan pukulan-pukulan oleh manusia. Namun belas kasihanku tidak akan meninggalkannya. Seperti saat aku mengambil dari Saul. Jadi ini sesuatu yang secara fisik di dunia. Yang telah aku singkirkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan dikukuhkan di hadapanmu untuk selamanya. Demikian pula tahtamu akan kukuh selamanya. Kalau Anda lihat hari ini, apakah ini terjadi? Enggak. Apakah Anda lihat Israel baik-baik saja? Apakah Israel sebuah kerajaan? Apakah Israel sekarang ini punya raja? Apakah Benyamin Netanyahu keturunannya Daud? Apakah Yisad Herzog keturunannya Daud? Tidak. Kalau kita baca semua ini, kita akan ngomong, loh Tuhan gak salah dah Tuhan. Apakah ini firman-Nya bojok atau gimana? Atau Tuhan ngomong gak sesuai? Ingat, kita ini dikatakan apa? Kita ini harus belajar. Firman itu harus dipisah, dikatakan. Kita ini harus bisa memilah firman kebenaran dengan benar. Jadi yang dikatakan di sini adalah ada yang secara spiritual, ada yang untuk masa itu, ya. Kita ini harus bisa milah-milah. Yang dikatakan itu mana? Dikatakan dia akan membangun sebuah bait bagi namaku. Jadi ini berbicara tentang Salomo, ya. Salomo waktu itu. Tapi kalau kerajaannya akan kekal sampai selama-lamanya, ini pasti bukan Salomo. Ini berbicara akan masa yang akan datang, timeline yang akan datang. Dan ini pasti bukan Salomo. Karena Salomo kerajaannya enggak bertahan lama, ya.
Bukan firman Tuhan yang salah. Bukan Tuhan kalau ngomong gak pernah ditepati. Tuhan ngomong, tapi kita perspektifnya yang harus bisa memilah mana yang saat ini, mana yang masa yang akan datang. Nah, kalau masa yang akan datang, kapan? Dikatakan Yesus putra yang maha tinggi, putranya Tuhan. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan padanya siapa? Tahta Daud, bapa leluhurnya. Jadi yang dikatakan kekal sampai selama-lamanya, ini adalah keturunan yang akan datang berapa ribu tahun kemudian. Ya, ini digenapi pada zamannya Tuhan Yesus. Karena itu, Dia akan memerintah atas keturunan Yakub, siapa? Israel, sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berakhir. Nah ini loh penggenapannya. Sekarang Tuhan Yesus di mana? Di surga. Nanti Dia akan kembali untuk mengambil kerajaannya kembali. Sekarang ini belum. Ya. Nah karena itu dikatakan Yesus ini disebut anak Daud. Selalu bahasa Alkitab itu selalu sesuai semua. Yesus ini dikatakan anak Daud. Kenapa Yesus nggak disebut anak Abraham? Kenapa Yesus nggak disebut anaknya Adam? Oh kalau disebut anaknya Adam ya anak manusia. Manusia itu adalah Adam. Kenapa nggak disebut keturunan Abraham? Kenapa nggak disebut keturunan Salomo? Karena perjanjiannya Tuhan sama Daud. Ini adalah perjanjian Daud. Perjanjian Tuhan dengan Daud. Karena itu Tuhan Yesus ini disebut kamu ini keturunan Daud. Bapa leluhurmu. Karena itu dia disebut anak Daud. Ya. Nah, jadi kalau misalkan Israel ini dari awal dipimpin oleh Tuhan terus, kita lihat betapa luar biasanya bangsa ini. Tapi kenapa kok sekarang terus kemudian bangsa Israel ini akhirnya dipimpin sama manusia? Bukankah awalnya bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan sendiri? Nah ceritanya itu sama, dimulai di Samuel. Dikatakan waktu Samuel sudah tua, orang-orang Israel ini datang ke Samuel. Lihat, ngomong, lihat engkau sudah tua, anak-anakmu tidak lagi hidup menurut cara hidupmu. Maka sekarang tunjukkanlah seorang raja bagi kami untuk memerintah atas kami. Sebagaimana bangsa-bangsa lain. Jadi bangsa Israel ini sudah enak-enak dipimpin sama Tuhan. Tapi yang jadi masalah manusia ini selalu pengen diperintah sesuatu yang kelihatan. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Lihat bangsa-bangsa lain. Bangsa lain keren ya. Dipimpin sama raja. Kelihatan. Kalau kita, rajanya enggak kelihatan. Yang mimpin kita Tuhan. Mana? Enggak pernah lihat aku. Enggak pernah ngomong sama aku. Kalau ngomong selalu sama Samuel. Betul ya? Karena itu mereka lebih enak, lebih keren. Kalau kita ini dipimpin sama raja yang manusia. Sama kayak bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan ini memilih bangsa Israel dikuduskan. Dikuduskan artinya apa? Dibedakan sama yang lain. Dibedakan sama yang lain. Kalau bangsa lain itu dipimpin sama manusia. Kamu itu tak pimpin sama aku sendiri. Tapi bangsa Israel apa? Nah, kami jangan dikuduskan Tuhan. Kami jadi yang biasa-biasa aja sama kayak bangsa-bangsa lain. Ini loh. Akhirnya apa? Samuel waktu dengar itu Samuel sakit hati. Ya. Terus Samuel ngomong, berdoa Samuel sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Aduh, Samuel wis gak usah didengarkan orang-orang itu. Itu memang dari dulu bangsa Israel itu suka ngomel. Apakah Tuhan ngomong seperti itu? Enggak. Tuhan bilang apa? Berfirmanlah Yehova kepada Samuel, dengarkanlah mereka. Jadi Tuhan malah bilang, Samuel sudah jangan marah. Dengarkan saja, mereka minta apa, sudah turuti aja. Dengarkanlah suara orang-orang itu dalam segala hal yang mereka katakan kepadamu. Sebab mereka bukan menolak engkau, tetapi mereka menolak aku. Agar aku tidak menjadi raja yang memerintah atas mereka. Ini loh, Tuhan kita itu bukan Tuhan kayak penguasa-penguasa manusia.
Aku disuruh lengser. Wow, mending negara ini hancur daripada aku lengser, benar? Tuhan tidak seperti itu. Kamu mau itu? Boleh, tak kasih. Ya. Mereka itu sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan sejak aku membawa mereka keluar dari Mesir. Bahkan sampai hari ini ketika mereka meninggalkan aku dan beribadah kepada ilah-ilah lain, demikian mereka pun melakukannya terhadap kamu. Jadi ini loh manusia, Tuhan itu sudah tahu. Apakah Tuhan marah? Enggak. Tuhan enggak marah. Bahkan yang lebih hebat lagi, Tuhan sudah menubuatkannya. Ya, itu di Samuel. Kita baca di kitab Ulangan. Ini kitabnya yang ditulis sama Musa. Berapa ratus tahun sebelum zamannya Samuel. Dikatakan ketika engkau, ini firman Tuhan. Tuhan bilang ketika engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Yehova Elohimmu. Dan engkau mendudukinya dan diam di sana. Lalu engkau berkata, aku mau mengangkat seorang raja atasku. Seperti semua bangsa yang ada di sekelilingku. Jadi Tuhan itu enggak dikagetkan. Loh, kok moro-moro seperti ini? Tuhan enggak kaget. Bahkan Tuhan sudah tahu ratusan tahun yang lalu. Tuhan sudah tahu. Nanti kamu bakalan ngomong gini. Ngomongnya persis plek, plek, plek. Sama persis, titik komanya sama. Itu loh Tuhan kita. Terus gimana? Enggak apa-apa, angkat aja. Engkau harus mengangkat seorang raja atasmu yang dipilih oleh Yehova Elohimmu dari tengah-tengah saudara-saudaramu. Jadi ini saudara-saudara secara fisik. Karena itu kerajaan Israel itu enggak boleh orang bukan Yahudi, bukan keturunan Israel itu memerintah, itu sudah enggak mungkin. Ini karena ini sudah ketetapannya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan seperti itu. Jadi kerajaan Israel ini adalah kerajaan Tuhan secara fisik di dunia. Ya, Tuhan pakai bangsa Israel untuk jadi contoh. Ini loh, kalau sebuah negara, sebuah bangsa dipimpin, ya toh, disertai sama Tuhan. Lihat, walaupun kecil, tapi enggak ada seluruh dunia mau gabung, mau ngelawan, enggak mungkin menang. Karena apa? Karena Israel punya Tuhan yang besar. Lebih besar daripada seluruh bangsa di dunia ini kumpulkan jadi satu. Itulah Tuhan kita. Apakah cuma sampai sini aja? Mungkin kebetulan, ini Tuhan kok pas ngomong seperti ini kebetulan. Apakah kebetulan? Lihat ayat berikutnya, ayat 16. Dikatakan raja itu gak boleh punya banyak kuda. Gak boleh bawa bangsa itu kembali ke Mesir. Karena Tuhan sudah berfirman. Apakah ini dijalankan sama bangsa Israel? Ya, ini juga dilanggar. Tuhan sudah tahu nanti kamu pasti ngelanggar. Di mana? Di zamannya Yeremia. Di Yeremia 42 itu dikatakan waktu bangsa Israel diserang oleh Moab, terus mereka takut, mereka ini mau rajanya itu mau bawa bangsa Israel ini lari ke Mesir. Terus Yeremia bilang, Yahweh telah berfirman tentang kamu, hai yang tersisa dari Yehuda, jangan pergi ke Mesir. Ini firman Tuhan. Kamu akan mati oleh pedang, oleh kelaparan, juga oleh wabah. Kalau kamu ke Mesir, itu nanti kamu mati. Jangan. Terus bangsa Israel ngomong apa? Oh iya ya, kalau Tuhan yang ngomong, nanti tak turuti. Apakah seperti itu? Enggak. Mereka malah bilang apa? Engkau berbicara dusta, Yeremia kamu bojok. Tuhan gak pernah bilang seperti itu. Yehova Elohim kami tidak mengutus engkau untuk berkata jangan pergi ke Mesir untuk berdiam di sana. Ini loh manusia. Bahkan akhirnya mereka apa? Mereka pergi dan mendatangi Mesir. Karena mereka tidak mematuhi suara Yehova. Kadang-kadang kita ini sering minta petunjuk sama orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Tapi yang jadi masalah sama seperti bangsa Israel. Kita ini lebih seneng kalau dengar, ya toh, yang dikatakan ini baik semua. Kalau baik, ini hebat, ini bagus, ini benar. Ya toh. Tapi kalau yang dikatakan itu kurang baik, gak pas ini. Ini kurang pinter. Kita cari yang
Siapa yang kedua nanti ngomongnya sama, cari ketiga. Kalau perlu cari ke sampai 100 yang kalau ke 100 ngomongnya bagus, ya ini yang betul. Berarti bukan Tuhan berbicara, tapi kita yang ingin mendengarkan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya kita. Ingat, apa yang dikatakan itu belum tentu baik. Tapi yang pasti kalau Tuhan ngomong itu pasti terjadi. Karena itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Bukan kehendak kita, tapi karena kehendaknya. Amin saudara-saudara. Apakah cuma sampai di sini aja? Enggak. Baca lagi ayat lanjutannya, ayat 17. Dia tidak boleh punya banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Ini di siapa? Salomo. Salomo dikatakan punya 700 istri. Putri-putri raja, yaitu putri-putri raja serta 300 gundik. Dan istri-istrinya itu membelokkan hatinya. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya itu membelokkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Sehingga dia tidak sepenuhnya hati terpaut kepada Yehova Elohim. Seperti Daud ayahnya. Ini loh. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Salomo ratusan tahun sebelumnya. Itu Tuhan itu sudah ngomong duluan. Tuhan sudah menubuatkan semuanya. Ini loh Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah itu bukan seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Yang ada yang hakikatnya bukan Tuhan. Mereka itu cuma ilah-ilah kecil. Ini loh Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah dikatakan akulah Elohim. Tidak ada yang seperti aku. Gak ada Elohim lain yang seperti aku. Yang menyatakan hal yang kemudian sejak permulaan. Bahasa Inggrisnya declaring the end from the beginning. Jadi pada saat awal Tuhan sudah ngomong apa yang akan terjadi. Endingnya itu seperti apa, garis finishnya seperti apa. Sejak awal Tuhan sudah katakan. Dan apa yang belum pernah terjadi, sejak lampau sudah dinyatakan. Ini loh Tuhan yang kita sembah. Dengan mengatakan rencanaku akan berdiri tegak dan aku akan melakukan semua kehendakku. Ini Tuhan yang powerful. Ini enggak ada Tuhan yang seperti ini. Ini loh Tuhan kita. Bahkan kalau ngomong semuanya ditepati, titik komanya sama semua. Ini Tuhan yang kita sembah. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ya. Dan apakah cuman untuk keturunannya aja? Enggak. Bahkan untuk Daud, Tuhan ini punya perlakuan yang beda dengan orang-orang yang lain. Ingat, Daud ini tinggal pada saat zaman perjanjian lama. Orang perjanjian lama itu hidup menurut hukumnya Musa. Nah, dikatakan pada satu hari, ya kita semua tahu apa dosanya Daud yang paling besar. Dia ada membunuh Uria, orang Het itu dengan pedang, dan ngambil istrinya. Batsheba itu diambil. Tapi Daud apakah bunuh langsung? Enggak, Daud enggak bunuh langsung. Dia bunuh dengan pedangnya Bani Amon. Jadi Uria ini disuruh perang sampai garis depan tiba-tiba ditinggal sendirian. Ya namanya sendirian pasti mati, ya. Mati. Jadi bukan langsung tapi Tuhan bilang kamu ini yang bunuh. Kamu yang harus tanggung jawab walaupun bukan kamu sendiri yang nusuk, tapi kamu yang tanggung jawab. Dan kalau bunuh orang seperti ini, hukum Musa apa? Dikatakan, kalau ia membunuh dengan licik harus dihukum mati, ya. Karena apa? Nyawa ganti nyawa. Terus kalau ngambil istrinya orang, dikatakan apa? Kalau berzina harus dua-duanya dihukum mati. Jadi kalau Daud ini melakukan kedua-duanya, harusnya penaltinya dihukum mati. 2 kali kalau bisa. Benar ya? Sudah ngambil istrinya orang, bunuh suaminya. Ini 2 kali dihukum mati. Tapi apakah Daud diperlakukan seperti itu? Waktu Daud didatengin sama Nabi Nathan, ditegur sama Nabi Nathan. Daud bilang apa? Loh, Tuhan jangan salahkan aku. Salahkan Batsheba. Ngapain kok mandi dekat-dekat sama aku? Apakah Daud
bilang seperti itu kayak Adam, wanita yang engkau tempatkan di sisiku, dia ini loh yang ngasih ke aku. Daud enggak bilang seperti itu. Daud waktu ditegur, Daud bilang apa? Aku telah berdosa. Iya Tuhan, aku salah Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kalau kita ini berbuat salah, Tuhan bilang apa? Minta ampun. Pasti tak ampuni. Kalau kamu datang minta ampun, Tuhan itu Maha Pengasih kok, pasti kasih ampun. Tapi kalau kita itu ngotot, enggak Tuhan, ya aku ada salahnya sih. Tapi dia juga salah. Dia ini, ya engkau ini juga ikut-ikut salah juga ada dikit ada juga. Apakah kita ini manusia sering seperti itu? Tapi mari kita belajar sama Daud. Iya Tuhan, salah aku Tuhan. Dan terus Tuhan melakukan apa? Natan menjawab, Yehova telah menyingkirkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Ini loh, kasihnya Tuhan sama Daud. Harusnya kalau orang perjanjian lama, ya harusnya dilakukan hukum sesuai hukum yang sudah ditetapkan waktu itu. Tapi untuk Daud, Tuhan ada pengecualian lain. Ya, ini loh, kenapa? Karena Tuhan sayang sama Daud. Kenapa kok Tuhan sayang sama Daud? Karena Daud ini orang yang mengejar hatinya Tuhan. Amin saudara-saudara. Sama kayak kita. Ya. Karena itu Daud ini waktu sesudah diampuni dosanya. Ini Mazmur Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. Berilah kasih, belas kasih-Mu, mercy-Mu Tuhan. Ya Elohim, menurut kebaikan-Mu, menurut kelimpahan rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku dari segala kesalahan dan sucikanlah dosaku. Dosa ini cuma Tuhan yang mampu. Kalau saya salah sama Anda, saya sama-sama Bu Lili. Ini ya Bu Lili yang kasih maaf, ngasih pengampunan sama saya. Tapi kalau dosa itu cuma satu. Cuma Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa. Dan ini dikatakan, Daud ini disucikan. Daud ini diampuni dosanya. Ya. Ya Elohim, Kaulah Elohim keselamatanku. Bebaskanlah aku dari hutang darah. Dan lidahku menyanyi dengan nyaring tentang kebenaran-Mu. Jadi Daud ini bukan cuma diampuni. Hutang darahnya juga nggak dihitung. Bahkan dikasih kebenarannya Tuhan. Hei, bukankah ini sama dengan kita? Benar ya? Kita ini punya hutang sama Tuhan. Kita harusnya bayar sama Tuhan. Tapi yang bayar siapa? Tuhan sendiri lewat darah anaknya. Darah Yesus Kristus putranya membersihkan kita dari segala dosa. Jadi apa yang dialami Daud itu sama dengan apa yang kita alami. Ini loh kasihnya Tuhan. Ini orang perjanjian lama tapi mendapatkan fasilitas seperti kita umat perjanjian baru. Kenapa? Karena hatinya ada dalam Tuhan. Ya. Dan apakah cuma itu? Enggak. Dikatakan di dalam Dia. Dalam Dia siapa? Dalam Kristus. Kita menjadi kebenaran Elohim. The righteousness of God. Kita ini punya kebenarannya Tuhan. Sama kayak tadi. Daud bilang, Tuhan kasih aku kebenaran-Mu Tuhan. Kita ini dikasih kebenarannya Tuhan. Bahkan bukan cuma dikasih, kita ini loh kebenarannya Tuhan. Ya, supaya di dalam Dia kita menjadi, bukan kita diberi. Kita menjadi kebenarannya Elohim. Ini loh kita. Dan Daud merasakan seperti itu. Ya, luar biasa katanya Daud. Tapi apakah sama persis perlakuannya Daud dengan kita? Enggak. Daud itu hanya mengecap sedikit saja dari apa yang kita punya hari ini. Kok bisa seperti itu? Karena di ayat yang ke-31 Daud bilang, janganlah engkau membuang aku dari hadirat-Mu dan jangan mengambil roh kudus-Mu daripadaku. Berarti apa? Berarti waktu itu Daud tahu ini perjanjian lama. Rohnya Tuhan itu kalau Tuhan bisa kasih, rohnya bisa diambil lagi. Sama seperti yang dialami oleh Saul. Dan kalau manusia ini sudah disayangi Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan. Kalau Tuhan marah, Tuhan bisa buang.
Daud ini bisa dibuang dari hadiratnya Tuhan. Ini yang membedakan kita dengan Daud. Daud itu cuma terima sebagian kecil dari apa yang kita terima. Kalau sekarang firman Tuhan bilang apa? Ini Tuhan Yesus sendiri yang bilang, aku di dalam mereka dan engkau dalam aku. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku. Dan telah mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Jadi kita ini dikasih karena apa? Karena Tuhan Yesus yang minta. Kenapa seperti itu? Karena kita ada dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ada dalam kita. Dan Tuhan Yesus ada di dalam Bapa. Kita sama Tuhan ini manunggal. Jadi satu. Gimana caranya kalau sudah jadi satu dikasih terus dibuang? Nggak bisa. Ini Tuhan kita. Ini privilege, ini keuntungan yang kita punya. Beda dengan apa yang diterima oleh Daud. Apakah cuma seperti itu? Enggak. Dikatakan kalau Daud itu minta Roh Kudus ini jangan dicabut. Kalau kita ini malah dikatakan apa? Kita ini disegel, dimeteraikan. Kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau yang namanya meterai apakah bisa dicabut? Enggak bisa. Ini jaminan keselamatan kita. Bukan kita yang mengusahakan, tapi karena karya Kristus dalam kayu salib, di atas kayu salib. Amin. Ini loh, ini yang Daud itu cuman bisa mengecap sedikit aja. Karena itu, apakah sampai itu aja? Enggak. Daud waktu sesudah berbuat dosa dikatakan apa? Anak yang dilahirkan bagimu pasti akan mati. Tuhan bilang, kamu tak ampuni. Tapi tetap harus ada konsekuensinya. Harus ada yang harus dibayar. Yang bayar siapa? Anaknya Daud mati. Yahweh menulai. Tuhan sendiri yang menulai anak ini. Ya, anak ini ditulai sehingga mati. Tapi untuk kita umat perjanjian baru, bagi kita perlakuannya gimana? Kalau Daud anaknya mati. Kalau bagi kita, anaknya Tuhan yang mati untuk kita. Tuhan yang beri anaknya untuk kita. Sebab Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal. Cuman punya satu. Kasihkan kepada kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini loh konsekuensinya Tuhan yang tanggung. Bukan anak kita tapi anaknya Tuhan sendiri yang nanggung. Dan bukan cuman kalau dulu itu anaknya ditulai sama Tuhan. Sekarang anak Tuhan Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Ini loh. Ini keunggulan yang Daud gak pernah bisa bayangkan. Daud gak pernah bisa rasakan. Tapi kita ini umat perjanjian baru. Kita ini punya semuanya ini. Tapi kita kadang itu, kita ini masih iri sama Daud. Enak ya Daud ya. Daud itu enak. Kalau saja aku jadi seperti Daud. Kebalik. Harusnya Daud itu yang ngomong. Loh kok enak Daud kalau bisa lihat orang-orang seperti kita justru Daud yang ngomong. Enaknya. Kalau saja aku bisa jadi seperti orang-orang di masa depan. Yang apa? Berbahagialah, diberkatilah dia yang pelanggarannya dihapuskan. Yang dosanya ditutupi, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Yehova. Ini loh kita. Kita iri sama Daud, Daud justru malah iri sama kita. Bahkan Daud ini cuma nyicipi sedikit aja. Bahkan Daud nggak tahu. Daud bilang apa? Dosanya ditutupi. Apakah dosa kita ditutupi? Enggak. Dosa kita karena darah Tuhan Yesus Kristus. Darahku, darah perjanjian baru, New Covenant. Yang dicurahkan bagi banyak orang untuk apa? Penghapusan dosa. Kalau Daud aja bilang, ditutupi aja sudah luar biasa seneng. Apalagi kita. Kita ini dosanya sudah dihapus, nol sudah tidak ada. Harusnya kita ini bersyukur, tapi karena kita ini orang kalau sudah kebiasaan hidup enak, akhirnya karena sesuatu yang terbiasa, akhirnya enggak bersyukur kita ini.
Padahal kalau kita baca Alkitab, kita harusnya tahu, wih enak loh kita ini. Beda sama orang perjanjian lama. Kita ini sudah dibedakan sama Tuhan. Tuhan ini sudah kasih kepada kita banyaknya kayak gini. Ya. Nah, dikatakan apa? Kita ini adalah ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita ini sudah ciptaan yang baru. Banyak orang itu ngomong, oh iya ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan secara fisik ya. Ingat, ciptaan baru bukan secara jasmani. Tidak menilai, karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani. Jadi jangan lihat orang itu kalau lahir baru itu secara jasmani, enggak ada. Jadi kalau orang lahir baru bukan dulunya gini sekarang jadi ini. Ini bukan lahir baru, ini operasi plastik. Ya, tuh ini enggak usah Tuhan, dokter bedah plastik bisa lakukan. Ya, tapi ini adalah ada sesuatu yang baru. Apanya yang baru? Rohnya yang baru. Rohnya ini benar-benar baru, bukan jasmaninya, spiritualnya baru. Apanya yang baru? Segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah memperdamaikan kita dengan dirinya. Berarti apa? Hubungannya baru. Yang lama itu Tuhan sudah nggak ingat-ingat lagi. Kini sesuatu yang baru kita jalani sama-sama. Yang dulu Tuhan sudah nggak ngitung. Kamu dulu dosanya kayak apa? Merah seperti kirmisi, sudah tanggap putih kayak salju sudah. Sejauh timur dari barat, aku sudah nggak hitung lagi. Ya, aku sekali-kali tidak akan mengingat lagi dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini loh Tuhan kita. Ini hubungannya baru. Sudah yang dulu kamu nggak usah mention lagi, kamu nggak usah ingat-ingat lagi. Karena aku pun gak pernah ingat-ingat, Tuhan bilang gitu. Tapi seringkali manusia ini loh. Kalau Tuhan gak ingat justru manusia yang ingat-ingat terus. Ini kebalikan. Ini manusia. Ya, padahal Tuhan bilang, aku sudah gak ingat. Kenapa kamu selalu ingat terus? Ya. Nah, dan perjanjian Daud ini dikatakan perjanjian kekal. Kalau perjanjian Daud itu yang adalah manusia, ini kekal. Apalagi perjanjian Kristus, perjanjian baru. Kristus menjadi pengantara dari perjanjian yang baru. Supaya mereka yang dipanggil dapat menerima warisan kekal. Ini adalah kalau sama Daud aja kekal, apalagi sama Kristus. Daud itu mati, kuburannya ada di Yerusalem. Sedangkan Kristus, dia di mana? Di surga. Suatu saat nanti akan datang kembali, memerintah sama-sama kita. Ini perjanjian yang kekal, karena itu dikatakan warisannya kita ini kekal nantinya. Itu loh. Ya. Dan kita ini, kalau kita baca semuanya, perjanjian ini semuanya tentang memberkati. Blessed. Daud bilang apa? Kita ini orang-orang yang bukan berbahagia, yang betul adalah blessed. Kita ini adalah orang-orang yang diberkati katanya. Dan Tuhan itu paling senang memberkati. Sejak awal manusia diciptakan, pertama kali yang Tuhan lakukan apa? Tuhan memberkati manusia. Elohim memberkati semuanya itu dan berfirman, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah. Penuhilah air di lautan dan biarlah burung-burung bertambah banyak di daratan. Tuhan ini sukanya memberkati dan semua itu perjanjian tentang berkat. Terus berkat ini dilanjutkan kepada siapa? Berkat ini dilanjutkan kepada seorang yang namanya Abram. Aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kita ini lahir untuk diberkati dan kita ini diberkati untuk menjadi berkat. Berkat bagi orang lain. Bukan cuman kita pegang sendiri, namanya bukan berkat. Berkat itu kita diberkati untuk memberkati orang lain, ya, untuk jadi berkat. Ini kebenaran firman Tuhan, ya. Bahkan Tuhan Yesus waktu naik ke surga, waktu itu Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus pada saat naik ke surga, ini kita baca ya. Lalu dia, Yesus, membawa mereka keluar sampai Betania. Kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, ia memberkati mereka.
Ketika ia sedang memberkati mereka, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi pada saat naik ke surga, Tuhan Yesus itu memberkati. Jadi sekarang ini sampai sekarang, Tuhan Yesus ini masih memberkati kita dari surga. Amin. Kita ini orang-orang yang diberkati. Amin. Apakah sampai situ aja? Enggak. Bahkan di kitab yang terakhir, di masa depan, kitab Wahyu, dikatakan berbahagialah, diberkatilah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuatan ini. Serta memelihara segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Ini loh, jadi mulai dari Kejadian sampai kitab terakhir Wahyu. Ini Tuhan itu sukanya berkati kita. Kita ini suka diberkati. Kita suka sama berkat. Tapi kita nggak tahu berkat itu maksudnya apa. Ya, ini sudah disampaikan sama Dedi, saya dulu sudah sampaikan, minggu lalu juga disampaikan sama Pastor Yanuar. Ya, kata berkat itu kalau dalam huruf aksara Cinanya, ya itu bahasanya itu fu, ya. Jadi singfu. Jadi itu singfu ini bisa bahagia, bisa fu itu juga hoki, ya fu itu hoki, juga bisa apa berkat, ya jadi sama kayak bahasa Indonesia, blessed itu bisa dikatakan berbahagia, bisa juga berkat, bisa juga keberuntungan, kemakmuran, ya. Nah bahasa aksara Cina itu kita sudah belajar lama itu. Ini terdiri dari beberapa aksara yang dijadikan satu, ya. Fu itu aksara yang pertama paling kiri ini adalah ini bahasa Cinanya Shen Zibang. Shen itu dewa, ilahi, sesuatu yang ilahi itu Shen, dewa, ya. I yang atas ini I itu satu. Terus kotak ini go, mulut, ya. Terus yang terakhir ini kotak ada palangnya ini dian, itu bisa pekarangan, bisa sawah, bisa taman, ya. Jadi kalau dijadikan satu, ya, berarti apa? Tuhan dengan satu mulut, jadi manusia ini punya mulut satu, ya, dalam satu taman. Itu loh orang yang berbahagia itu orang yang seperti itu. Kenapa kok nggak pakai ren? Ren itu manusia. Kenapa kok pakai mulut? Ada yang tahu kenapa? Ya ini mungkin. Berarti mulut ini buat apa? Buat ngomong, buat komunikasi. Jadi Tuhan dan satu manusia omong-omong, punya koneksi, punya hubungan yang erat, punya persekutuan dalam satu taman. Ini loh orang yang berbahagia, orang yang diberkati, itu adalah orang yang punya hubungan pribadi, bukan sama-sama, tapi satu-satu, punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Sering omong-omong sama Tuhan, sering komunikasi sama Tuhan. Ini loh orang yang berbahagia, ini loh orang yang diberkati. Dan ini adalah kebenaran firman Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau bangun itu pagi, bangun berdoa, dia enggak doa sama-sama. Dia doa sendirian. Tuhan Yesus selalu menyendiri, berdoa seorang diri. Punya hubungan dengan Bapaknya, punya hubungan dengan Tuhannya. Punya komunikasi yang erat. Enggak bareng-bareng. Kalau bareng-bareng sama kita, ini enak, kita sama-sama saling menguatkan, saling memuji Tuhan bareng-bareng enak. Tapi kita perlu punya waktu, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan ini adalah kita, ini kalau punya hubungan dikatakan beruntung kamu, berbahagia kamu orang yang diberkati. Amin. Nah ini loh. Nah dan menurut Daud, ya toh, kita ini ngomong, oh kalau berkat-berkat itu selalu tentang
Uang. Kita itu kalau ngomong berkat itu selalu ada hubungannya dengan uang. Kalau enggak uang, finansial, kesehatan, selalu itu. Tim musik bisa maju. Ya. Nah, tapi menurut Daud gimana? Kan Daud yang ngomong, berbahagialah orang yang dosanya diampuni. Ya. Jadi kalau menurut Daud gimana? Berkat itu apa sih? Menurut Daud ini loh, nyanyian syiarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak berharga yang di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion. Karena kesanalah Yehova akan memerintahkan berkat. Berkat itu cuma satu, the blessing. Cuma satu, bukan berkat-berkat kesehatan, keuangan apa. Enggak, berkat itu cuma satu. Apa itu? Kehidupan selama-lamanya. Kehidupan kekal. Ini loh orang yang beruntung, orang yang diberkati. Itu orang yang punya hidup kekal. Inilah kita, orang-orang perjanjian baru. Kita ini punya hidup kekal. Dijamin sama Tuhan. Ada kepastian. Ini loh kita ini loh orang-orang yang beruntung. Amin saudara-saudara. Terima kasih karena perjanjian yang baru antara manusia dengan Engkau. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami adalah kebenaran di dalam Engkau. Kami ini adalah ciptaan baru. Kami punya hubungan yang baru dengan Engkau. Engkau sudah tidak ingat-ingat lagi atas semua kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, Engkau sudah melupakan semua dosa kami. Kami ini adalah ciptaan yang baru, dibayar oleh darah anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami ini dibenarkan. Kami ini dikasih bukan karena apa yang sudah kami lakukan. Bukan oleh kebaikan kami. Tapi oleh kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kebenaran ini kami boleh selalu mengingat. Biarlah firman ini boleh tertanam, tumbuh subur dan berbuah lebat. Dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan. Amin.